Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani melalui sambungan virtual bersama Pak Dea Rinova, Kepala BNNK Karawang dan juga Kompol Marjani, Kasih Pemberantasan BNNK Karawang. Kita masih membahas War on Drug menuju Karawang bersinar. Kita tadi sudah membahas ya data-data yang terjadi di lapangan terutama di Karawang selama tahun 2021 kemarin. Setidaknya ada 7 kasus ya laporan penyalahgunaan narkotika dan ini terbilang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pak Dea, kita ke Pak Dea terlebih dahulu ya. Pak Dea, selama tahun 2021 kemarin kasus penyalahgunaan narkoba terbilang masih tinggi ya. Tadi Pak Dea menyebutkan ada 7 laporan dan 11 tersangka. Nah, untuk menekan kasus tersebut Pak Dea, apakah pihak BNNK juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kaum remaja? Kita jelas itu adalah salah satu program BNN Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program P4GN. Sosialisasi kita targetkan bukan saja ke anak-anak remaja, jadi kita masuk juga kepada lingkungan pemerintahan, lingkungan swasta, terus di lingkungan masyarakat, ya. Dan lingkungan-lingkungan lainnya, ya termasuk kepada lingkungan-lingkungan sekolah, ya dari mulai SD, SMP, SMA dan SMK. Nah kebetulan BNN sendiri itu memiliki program prioritas nasional dengan membentuk yang namanya Remaja Teman Sebaya. Nah RTS ini, Remaja Teman Sebaya ini itu tugasnya untuk membantu pemerintah, dalam hal ini BNN, khususnya BNN Kabupaten Karawang, dalam melakukan intervensi kepada teman-teman sebayanya. Nah, untuk RTS yang di Karawang itu telah dibentuk tahun 2021 dan tugas mereka sudah berjalan sekarang untuk melakukan intervensi ke teman-temannya yang sebaya. Ya, mengingat Karawang itu banyak selain narkotika itu banyak yang menyalahgunakan obat-obatan, ya termasuk Mbak Dita mungkin pernah dengar beberapa waktu lalu Karawang PTM saja baru masuk sudah tawuran, ya ada korban. Nah dari korban itu, dari sekolah pelaku kejahatannya itu kita lakukan pemeriksaan, jadi ternyata setengahnya itu mengakui menggunakan obat-obatan. Gitu, sehingga kita perlu teman-teman sebayanya untuk membantu BNN dalam rangka intervensi kepada remaja, khususnya anak-anak pelajar di wilayah Kabupaten Karawang. Cara-cara apa yang dilakukan oleh Pak Dea dan reng-rengannya selama ini dalam yang namanya mensosialisasikan bahaya narkoba kepada kaum remaja, Pak Dea? Ya, tentu dengan kita menggandeng, dengan kita sudah membentuk Remaja Teman Sebaya, jauh lebih lama sebelumnya juga BNN juga banyak menggandeng duta-duta dari OPD-OPD dari pemerintahan daerah yang telah dibentuk seperti duta genre, ya generasi ada duta genre dari DPPKB, terusnya ada duta batik dan lain sebagainya. Nah, termasuk sudah RTS-nya itu. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu memang selain sosialisasi tatap muka, terus menyebarluaskan informasi melalui media elektronik dan non elektronik, tapi sekolah tersebut wajib membuat satgas atau relawan anti narkotika. Nah, relawan atau satgas anti narkotika inilah yang nanti akan kita bentuk, ya sudah beberapa sekolah yang kita bentuk, satgasnya sudah terbentuk, terus kita latih sehingga anak-anak ketika menjadi siswa baru dan masuk ke dalam MPLS itu bisa dilakukan intervensi untuk sosialisasi terkait penyalahgunaan, bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tentu dengan cara-cara dan bentuk-bentuk dengan zamannya yang sekarang, ya anak-anak milenial gitu, sehingga hal-hal tersebut intervensinya bisa masuk ke remaja-remaja. Demikian. Berarti kalau sekarang banyak pemirsa dari kaum milenial yang sedang menyaksikan tayangan kita ini, Pak Dea, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait bahaya narkoba kepada mereka? Ya,
Kami harapkan kepada rekan-rekan milenial banyak membaca tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan sekarang banyak aplikasi-aplikasi atau medsos-medsos yang silahkan digunakan dengan banyak kandungan-kandungan positif gitu ya, terus cari kesibukan lain-lain gitu, sehingga apabila ada permasalahan dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan dengan pemikiran yang bersih gitu ya, untuk menangkal adanya penyalahgunaan narkotika kepada dirinya sendiri. Demikian. Jadi zaman digital, sudah serba digital, banyak aplikasi dan bahan bacaan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh kaum milenial sekarang seperti itu ya Pak Dea ya. Ya. Baik, kita beralih ke Pak Marjani terlebih dahulu. Pak Marjani, sejauh ini orang-orang yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba itu dari kalangan remaja atau seperti apa di Karawang? Sementara ini menurut hasil analisa kami, untuk penyalahgunaan narkoba ini tidak pandang usia ya. Karena selama ini dari anak-anak juga ada, remaja juga ada, bahkan usia lanjut itu pun juga ada. Ini yang kita sayangkan. Dan beberapa kali kita istilahnya wawancara dengan mereka yang sudah terlibat ini, mereka alasannya unik. Alasannya ada yang mengatakan bahwa untuk menambah stamina bisa lebih giat lagi bekerja, kemudian ada yang untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, sebenarnya semua itu adalah trik-trik daripada para pengedar ini, untuk bagaimana caranya barang mereka bisa laku, untuk bagaimana caranya bisa diminati oleh oleh masyarakat yang tidak tahu daripada dampak narkoba tersebut. Jadi kalangan yang Mbak kita tanyakan ini, sementara ini mayoritas untuk di Karawang adalah benar yang kalangan milenial atau kalangan remaja. Namun hasil sementara kami juga pernah menemukan itu usia yang sudah lanjut, mereka justru baru coba-coba akhirnya terjunlah ke dunia narkotika ini. Sementara itu Mbak. Baik, mayoritas memang remaja ya Pak Marjani ya, namun tidak menutup kemungkinan juga ternyata tidak pandang usia di Karawang ini ya. Kalau saya tanya, kira-kira apa motif atau latar belakangnya Pak Marjani sejauh ini? Ya tadi kalau yang rata-rata terutama yang kaum milenial itu pertama dari keluarga. Mereka kurang perhatian daripada keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu mereka ini karyawan. Nah, karena narkoba ini terutama adalah sabu-sabu ini sebenarnya harganya cukup mahal. Tidak mungkin kalau mereka hanya pengangguran, tidak ada penghasilan bisa membeli barang tersebut. Kemudian oleh sebab itu rata-rata di sini yang pernah kami tangani mereka adalah karyawan. Nah, alasannya tadi mereka kenapa sampai menggunakan itu alasan yang klasik, alasannya berikan menambah stamina, bisa semangat ya. Sedangkan hal itu tidak menjamin menurut kami dan menurut analisa daripada dokter, itu hanya halusinasinya mereka saja, karena mereka justru ketika menggunakan itu tidak bisa konsen untuk melakukan kegiatan atau bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi tersebut. Muncul ketergantungan seperti itu ya Pak Marjani ya. Yeah. Kita kembali ke Pak Dea. Pak Dea tadi sempat menyebutkan ya, dengan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ini BNNK Karawang menggandeng para sekolah-sekolah, diantaranya murid-muridnya untuk menjadi duta narkoba begitu ya. Namun selain itu, adakah upaya sosialisasi kepada sekolah-sekolah dengan terjun langsung begitu Pak Dea? Apakah seperti itu? Ya, untuk sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah sudah lama kita laksanakan ya program itu, kegiatan itu. Ada sosialisasi, ada pembentukan relawan dan satgas. Tentu BNN tidak sendiri. Jadi kalau sampai dari sekolah dasar ya sampai pertama sampai SMP itu kita bekerja sama dengan Disdikpora Kabupaten Karawang
ya. Tahun ini kita ada target untuk mewujudkan sekolah bersinar atau bersih narkoba. Nah, untuk adik-adik kita yang di SMA dan di SMK, kita juga bekerja sama dengan kantor cabang, ya. Jadi kantor cabang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya. Kebetulan kantornya ada di Purwakarta, dan itu kita gandeng juga untuk mewujudkan sekolah bersinar, sehingga program-program yang langsung masuk ke dalam sekolah-sekolah itu juga khususnya program tentang P4GN, materinya tentang P4GN itu juga sudah masuk, gitu ya. Nah, harapan kami sebenarnya ada instruksi Presiden, ya, nomor 2 tahun 2020, dan sebelumnya memang sudah 3 kali perubahan instruksi Presiden ini yang ketiga kali. Itu sebenarnya diinstruksikan bahwa wajib memasukkan topik anti narkoba itu ke dalam salah satu mata pelajaran atau mata kuliah atau dan lain sebagainya, ya. Itu ke dalam mata kuliahnya gitu atau mata pelajarannya. Nah, di situ permasalahannya itu BNN masih belum bisa mewujudkan topik anti narkoba itu ke dalam salah satu kurikulum di tingkat sekolah, ya, sekolah dasar, SMP, SMA, begitupun di perguruan tinggi. Nah, tapi kami sudah berhasil untuk memasukkan topik anti narkoba itu ke dalam salah satu mata pelajaran, gitu. Sehingga misalnya kalau misalnya di sekolah itu masuknya di olahraga dan kesenian itu, itu sudah ada aturannya dari Permendikbud. Gitu. Nah, terus untuk perguruan tinggi itu untuk di Karawang sendiri yang sudah menerapkan memasukkan topik anti narkoba itu ke dalam salah satu mata kuliah, yaitu kewarganegaraan, mohon maaf, itu baru Universitas Singapura Bangsa, dan diharapkan Unsika ini bisa menjadi pilot project ke kampus-kampus yang ada di Karawang untuk mengadop topik anti narkoba itu masuk ke dalam mata kuliah itu. Demikian. Berarti bisa dibilang ini adalah rencana kedepannya BNNK Karawang dalam menekan kasus penyebaran atau penyalahgunaan narkotika, ya. Selain itu, adakah rencana lain, Pak Dea? Ya, khusus yang mana nih, yang sekolah? Ya. Ya, kalau untuk yang sekolah tetap itu untuk tahun ini kita untuk mewujudkan sekolah bersih narkoba. Nah, indikator keberhasilannya sekolah itu ada kegiatan P4GN, ya, di sekolah itu. Kegiatan P4GN itu apa aja? Ya, sosialisasi, kajian, dan lain sebagainya. Ada penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik. Terus ada pembentukan satgas dan relawan yang tadi saya sampaikan, gitu. Sehingga dan apabila jika ada anak-anak siswa atau siswi yang menyalahgunakan, itu teman-teman sebayanya yang menjadi satgas itu bisa membantu menyelesaikan dan menjadi kepanjangan kami untuk siswa yang bersangkutan bisa dilakukan rehabilitasi. Jadi untuk tahun ini dimulai sekitar bulan Maret lah sama Distipora, ya, untuk mewujudkan sekolah bersinar di Kabupaten Karawang. Kalau kita berbicara lebih luas lagi, Pak Dea, ya, perspektifnya, ya, menurut Pak Dea, apa sih kira-kira yang menjadi penyebab masih tingginya kasus penyalahgunaan narkotika ini di Indonesia, Pak Dea? Ya, oke. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Marjani, salah satunya adalah faktor keluarga. Jadi saya tambahkan sebenarnya itu ada 3, ya, ada 3. Pertama, faktor individu penyebabnya. Karena apa? Anak sekarang itu biasanya kepo, Mbak, ya. Jadi kalau mau dia nggak lifestyle-nya kurang, ya, terus akhirnya ingin coba-coba, iseng, ingin tahu. Jadi faktor individu ada, 1. Terus kedua, faktor lingkungan. Jelas faktor lingkungan ini mempengaruhi mereka yang akhirnya terjerumus penyalahgunaan narkotika. Jelas faktor lingkungan ini sangat besar. Dan yang ketiga, faktor keluarga. Ya, tadi yang disampaikan Pak Marjani, tidak adanya perhatian dari keluarganya,
cuek atau mungkin keluarganya ada masalah, kadang juga mungkin anak tersebut itu ditinggal oleh keluarganya. Contoh nih, Mbak Dita, yang tawuran kemarin di Karawang itu setengahnya itu kita lakukan rehabilitasi yang mengakui menggunakan narkotik obat-obatan terlarang. Itu ketiga faktor itu semua ada. Ya, ada yang coba-coba, ya, faktor individu, terus lingkungan itu ada yang diisengin sama teman-temannya, dan yang paling tragis faktor keluarga. Ternyata anak ini menggunakan obat-obatan karena ditinggal oleh ibunya di COVID pertama 2020. Tiba-tiba di 2021 itu ditinggalkan oleh ayahnya karena COVID juga, sehingga akhirnya terjerumus di penyalahgunaan narkotika. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus menyalahgunakan narkotika. Demikian. Faktor individu, faktor lingkungan, dan juga faktor keluarga ya, Pak Dea. Ya. Pak Dea, apa himbauan atau yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba ini, yang terkhusus yang sedang menyaksikan tayangan kita saat ini? Ya, terima kasih Mbak Dita. Kami dari BNN Kabupaten Karawang menghimbau kepada masyarakat Karawang untuk lebih intens lagi berperan serta jika adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, jadi jangan takut-takut. Nah, kalau misalnya merasa takut, nanti ketahuan, nanti tidak aman rahasianya, kami sudah mensosialisasikan adanya barcode yang sudah kita edarkan ke desa-desa, dan ada pelangnya di situ tentang war on drugs, ada barcode tentang pengaduannya, sehingga tidak perlu takut lagi untuk memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, satu itu. Terus kedua juga di Karawang ini untuk peredaran gelap obat-obatan ini sangat masif dan sangat mudah ditemukan di mata masyarakat. Nah, jika masyarakat jelas sudah tahu kalau itu menjual obat-obatan terlarang, segera langsung laporkan kepada BNN Kabupaten Karawang. Insya Allah kita akan segera tindak lanjuti. Seperti ada pelayanan dari pelayanan tangkar dari Kabupaten Karawang. Nah, itu akan kita tindak lanjuti. Bisa juga lapor ke website atau pelayanan tangkar yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang, pemerintah daerah. Demikian. Alamat website-nya bisa disebutkan, Pak Dea? Alamat website atau Kenapa? Alamat website ataupun media sosialnya bisa disebutkan, Pak Dea, supaya pemirsa di Karawang khususnya bisa mencatat terkait hal ini. Oke, masyarakat Karawang bisa lihat di websitenya BNN Karawang, ya, bnnkarawang.go.id. Ya, jadi BNN Kabupaten Karawang.go.id. Nah, di situ nanti kita akan keluarkan barcode-nya gitu. Terus kalau misalnya lapor ke situ bisa, tapi bisa juga searching Tangkar. Tangkar itu adalah Tanggap Karawang, ya. Itu adalah aplikasi yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Karawang. Di situ ada masalah narkobanya. Silakan bisa di 2 tempat tersebut untuk melakukan pengaduan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Demikian, Mbak. Baik, bisa dicatat ya pemirsa ya, untuk wilayah Karawang bisa membuat laporan ke BNNK terkait penyalahgunaan narkotika ini melalui websitenya bnnkabupatenkarawang.go.id, atau bisa mencari lewat aplikasi bernama Tangkar, Tanggap Karawang. Terima kasih Pak Dea. Kita beralih ke Pak Marjani terlebih dahulu. Pak Marjani, harapan Bapak ke depannya agar kasus penyalahgunaan narkoba ini bisa berkurang, atau bahkan harapan kita tentunya tidak ada ya di Karawang. Bagaimana harapan khususnya Pak Marjani dari bagian pemberantasan? Baik Mbak Dita, jadi harapan kami agar peredaran gelap narkotika khususnya di Karawang ini bisa diminimalisir, bahkan bisa ditiadakan. Menurut kami yang pertama yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala adalah kepedulian daripada keluarga. Artinya di sini sebagai orang tua harus peka apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, mulai dari
pulang sekolah maupun dia bergaul di rumah, bergaul di lingkungan, itu jangan segan-segan atau jangan sungkan-sungkan untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin di tasnya, mungkin di kantong celana atau bajunya, atau mungkin di situ di kamarnya ditemukan alat-alat yang mencurigakan, dan atau mungkin bahkan dari keluarga itu sudah ada yang terlibat daripada peredaran gelap narkotika. Tidak usah malu-malu, lebih baik segera melapor saja, mungkin akan bisa ditindaklanjuti. Dalam hal ini adalah dilakukan rehabilitasi daripada mereka sudah terjun jauh sebagai pengedar, bahkan nanti sebagai bandarnya. Pertama itu adalah kepedulian daripada atau kepekaan daripada keluarga. Yang kedua yaitu kepedulian daripada lingkungan maupun lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerja. Artinya ketika tadi keluarga itu sudah bersih, tidak ada yang terlibat, minimal dalam lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat kerja itu ada partisipasi dari masyarakat. Bila mana di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja tersebut ada yang dicurigai mereka sebagai pengedar atau sebagai perantara, ya jangan didiamkan saja, mungkin harus segera secepat mungkin bisa ditindaklanjuti. Dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, mungkin bisa lapor segera ke BNN. Untuk rahasia daripada pelapor kita jamin tidak akan kita expose atau kita jamin kerahasiaannya. Jadi jangan takut. Dan jangan dibiarkan saja. Ini yang kami maksud atau yang kami minta, kepedulian daripada lingkungan dan tempat kerja. Kemudian meluas yaitu kepedulian tingkat masyarakat. Nah, dari sini kalau memang semua ini bisa berjalan, insya Allah peredaran gelap narkotika di Karawang ini bisa kita cegah. Atau mungkin bisa kita buktikan atau bisa kita tadi yang kita harapkan, yaitu Indonesia bersinar atau bersih narkoba, khususnya dari Karawang bersinar ini. Mungkin itu Mbak dari kami dari seksi pemberantasan. Baik, jadi setidaknya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan ya Pak Marjadi ya, tentang kepekaan keluarga dan juga partisipasi masyarakat. Dan juga Pak Marjadi juga menjamin tadi ya, kerahasiaan pelapornya akan dijaga, begitu ya Pak Marjadi ya? Iya. Baik Pak Marjani, Pak Dea, terima kasih atas kesempatannya dan juga pemaparannya sangat jelas sekali. Terima kasih, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sayang sekali durasi kita tidak panjang. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba atau narkotik, psikotropika dan zat adiktif atau nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah ada pada situasi darurat narkoba. Dengan upaya sinergis antara BNN, kepolisian, pemerintah dan seluruh lini masyarakat, mari kita perangi, kita berantas penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.